Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bersyukur di hari ini kita berjumpa dalam membaca Alkitab 365 hari. Kita ada di hari yang ke-158 dalam bagian bacaan Alkitab, Kitab Ayub pasal 33 sampai pasalnya yang ke-35. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang terus mengasihi kehidupan kami. Saat ini kami mau membaca firman-Mu. Kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai dan menuntun kami sehingga kami boleh memahami maksud perkataan firman di hari ini. Maka ini kami Tuhan sedia untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita mulai membaca bagian bacaan Alkitab hari ini. Akan tetapi sekarang hai Ayub, dengarkanlah bicaraku dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. Ketahuilah, mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara. Perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jikalau engkau dapat, jawablah aku. Bersiaplah engkau menghadapi aku, pertahankanlah dirimu. Sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau, aku pun dibentuk dari tanah liat. Jadi engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku, tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku, dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, aku tidak ada kesalahan. Tetapi ia mendapat alasan terhadap aku. Ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia memasukkan kakiku ke dalam pasung. Ia mengawasi segala jalanku. Sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar. Demikian sanggahanku kepadamu, karena Allah itu lebih daripada manusia. Mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan, waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran, untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar. Sampai nyawanya menghampiri liang kubur dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Jikalau di sampingnya ada malaikat, penengah 1 di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh. Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda. Ia seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa dan yang lurus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia, mengembalikan nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Perhatikanlah hai Ayub,
dengarkanlah aku, diamlah, akulah yang berbicara. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku, berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku, diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Maka berbicaralah Elihu, dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat, berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi. Karena telinga itu menguji kata-kata, seperti langit-langit mencecap makanan. Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. Karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Kendati aku mempunyai hak, aku dianggap berdusta. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi. Siapakah seperti Ayub yang minum hujatan terhadap Allah seperti air, yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang-orang fasik? Karena ia telah berkata, tidak berguna bagi manusia jikalau ia dikenan Allah. Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada Yang Maha Kuasa untuk berbuat curang. Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya, dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh Allah tidak berlaku curang, Yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Siapa mempercayakan bumi kepadanya? Siapa membebankan alam semesta kepadanya? Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Jikalau engkau berakal budi, dengarkanlah ini, pasanglah telinga kepada apa yang kuucapkan. Dapatkah pembenci keadilan memegang kekuasaan? Dan apakah engkau mau mempersalahkan Dia yang adil dan perkasa? Dia yang berfirman kepada raja, hai orang dursila, kepada para bangsawan, hai orang fasik. Dia yang tidak memihak kepada para pembesar dan tidak mengutamakan orang yang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Dalam sekejap mata mereka mati. Iya, pada tengah malam orang dikejutkan dan binasa. Mereka yang perkasa dilenyapkan bukan oleh tangan orang. Karena matanya mengawasi jalan manusia, dan ia melihat segala langkahnya. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut, di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Karena bagi manusia, ia tidak menentukan waktu untuk datang menghadap Allah supaya diadili. Orang-orang yang perkasa diremukkannya dengan tidak diperiksa, dan orang-orang lain diangkatnya ganti mereka. Jadi, ia mengetahui perbuatan mereka dan menggulingkan mereka di waktu malam, sehingga mereka hancur lebur. Mereka ditamparnya karena kefasikan mereka dengan dilihat orang banyak, karena mereka meninggalkannya dan tidak mengindahkan satupun daripada jalannya. Sehingga mereka menyebabkan jeritan orang miskin naik ke hadapannya, dan ia mendengar jeritan orang sengsara. Kalau dia berdiam diri, siapa akan menjatuhkan hukuman? Kalau dia menyembunyikan wajahnya, siapa akan melihat dia? Baik itu sesuatu bangsa atau orang seorang. Supaya jangan menjadi raja orang fasik yang adalah jerat bagi orang banyak. Tetapi kalau seseorang berkata kepada Allah, aku telah menyombongkan diri, tetapi aku tidak akan lagi berbuat jahat. Apa yang tidak ku mengerti? Ajarkanlah kepadaku. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Menurut hematmu, apakah Allah harus melakukan pembalasan karena engkau yang menolak? Jadi, engkau jugalah yang harus memutuskan, bukan aku. Katakanlah apa yang engkau tahu. Maka orang-orang yang berakal budi dan orang yang mempunyai hikmat yang mendengarkan aku akan berkata kepadaku, Ayub berbicara tanpa pengetahuan dan perkataannya tidak mengandung pengertian. Kiranya Ayub diuji terus-menerus,
karena ia menjawab seperti orang-orang jahat. Karena ia menambahkan dosanya dengan pelanggaran, ia mengepalkan tangan di antara kami dan banyak bicara terhadap Allah. Maka berbicaralah Elihu. Inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah? Kalau engkau bertanya, apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Akulah yang akan memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama dengan engkau. Arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap dia? Jikalau engkau benar, apakah yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu, dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam, yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara. Ketika itu orang menjerit, tetapi ia tidak menjawab oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Lebih-lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat dia, bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapannya, tetapi masih juga engkau menanti-nantikan dia. Tetapi sekarang karena murkanya tidak menghukum dan ia tidak terlalu mempedulikan pelanggaran, maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Sampai demikian bacaan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang boleh dibaca hari ini. Kami sungguh yakin dan percaya firman-Mu ini tidak lalu dengan sia-sia, tetapi akan mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami dan menumbuh kembangkan hidup beriman kami kepadamu Tuhan. Sertai dan tuntun kami selalu agar kami rindu akan kebenaran firman Tuhan, dan sertai tuntun kami selalu dalam setiap tugas tanggung jawab, aktivitas, pekerjaan, pelayanan kami di hari ini. Maka kehidupan kami, bahkan aktivitas, harapan hidup kami persembahkan dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita di hari yang ke-158 ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, menyertai, dan menuntun kita sekalian. Shalom.